televisi kami, Santo Aloysius Mojosongo on streaming. Pada pagi hari ini kita mengambil tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada kita agar bisa berbagi bersama dengan orang yang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik dulu adik-adik yang manis. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan rezeki untuk kami lewat kedua orang tua kami. Bantulah kami ya Yesus Kristus agar kami bisa saling membantu dan berbagi dengan yang lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, lebih baik alangkah baiknya kita bergembira bersama kakak-kakak yang lain. Mari. Halo adik-adik semua, tetap semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bernyanyi bergembira. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Siapa anak-anak yang di rumah suka makan ikan? Kita akan coba berbagi bersama kakak. Ayo. Siap. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik, semoga kalian senang yang mendengarkan nama Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jaya. Halo, selamat siang anak-anak yang terkasih, adik-adik yang tergabung dalam Sekami Paroki Santo Aloysius Mojosongo. Selamat pagi, apa kabar berkah dalam? Adik-adik yang terkasih, sebelumnya Kak Jaya buka dulu ya maskernya Kak Jaya. Iya, baik. Adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ketemu lagi dengan Kak Jaya dalam acara Sekami Algons Sekami Santo Aloysius Mojosongo. Hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020. Tema acara Sekami pada minggu ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, pertama kali kita buka kitab suci terlebih dahulu. Ya, silahkan kalian ambil kitab suci kalian. Ya, kita bersama-sama akan membaca sabda Tuhan. Silahkan adik-adik diambil terlebih dahulu kitab sucimu. Ya, sudah? Kak Jaya tunggu. Gimana adik-adik? Sudah? Iya, silahkan diambil adik-adik. Yuk, sebelumnya
kita akan membaca terlebih dahulu. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 14 sampai dengan 21. Ya. Silakan dibuka Injil Matius bab 14 ayat 14 sampai dengan 21. Sudah adik-adik? Sudah? Tuh, ada yang belum. Ya, silakan disiapkan dulu kitab sucinya. Iya. Kitab sucinya dibuka di Injil Matius ya, bab 14 ayat 14 sampai dengan 21. Sudah? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, bersama-sama kita akan membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Kak Jaya baca dari sini, kalian baca sendiri dari rumah masing-masing. Injil Matius bab 14 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, ya, kalian tadi sudah membaca ya sabda Tuhan yang hari ini akan kita renungkan. Yesus memberi makan banyak orang, ya. Berapa itu banyaknya? 5.000 orang. Adik-adik coba bayangkan, adik-adik adalah salah satu dari orang banyak itu. Adik-adik sudah mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dan pada akhirnya adik-adik mengalami yang namanya lapar, ya kan? Nah, lapar ini adalah hal yang manusiawi adik-adik. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mengapa? Karena banyak orang yang mengikuti beliau itu merasa lapar. Ya, Yesus merasa punya tanggung jawab ya, untuk memberi makan mereka. Tetapi masalahnya adalah bahwa di dalam rombongan Yesus ya, hanya terdapat 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan adik-adik, ya, 5 roti dan 2 ikan ya, tidak mungkin bisa memenuhi atau memberi makan sebanyak 5.000 orang. Walaupun dipecah-pecah kecil-kecil, itu tidak mungkin bisa mengenyangkan mereka. Nah, ketika Yesus melihat banyak orang kelaparan, maka Yesus ingin membagi-bagikan makanan kepada pengikut-pengikutnya. Menjadi kendala karena jumlah mereka sangat banyak dan tidak mungkin Yesus bisa memenuhi kebutuhan makan mereka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, maka Yesus melakukan mukjizat, membuat mukjizat, yaitu menggandakan makanan itu. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus berhasil ya,
mencukupi kebutuhan makan pengikut-pengikutnya. Adik-adik yang terkasih, satu hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita jadikan bahan refleksi adalah bahwa kita jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa cemas ya dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan Yesus itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Ya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Selama kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan selalu peduli dengan kita. Adik-adik yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Ya, kemana-mana jangan lupa memakai masker. Selalu cuci tangan setiap selesai beraktivitas. Dan ingat, jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap berdoa terus, sehingga kalian tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Demikian adik-adik, selamat pagi, Tuhan memberkati dan berkah dalam. Nah adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melaksanakan tugas yang baik. Nah sekarang di ujung acara, mari kita persiapkan hati untuk doa penutup. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat pagi. Ya Yesus, selamat pagi. Ya Roh Kudus, selamat pagi. Kini kami anak-anak-Mu menghadap ke Engkau untuk bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan akan melaksanakan tugas dengan baik. Ajarilah kami menyebarkan kebaikan demi kebaikan seperti Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah nonton Sekami Algons on streaming. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Berkah dalam.